Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran melalui video pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertemuan sebelumnya ya, yaitu mengenai pola barisan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pola barisan aritmetika. Apa sih yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, kita akan menentukan beda dari suatu barisan aritmetika. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmetika. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan aritmetika. Untuk apa kita mempelajari pola barisan aritmetika? Kira-kira apa sih manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama nih, ada gambar uang. Maksudnya apa? Misalkan nih, kalian punya uang nih, semuanya 500.000. Kemudian kalian ingin menabungkan uangnya di bank. Dan kalian tahu di bank itu punya bunga. Bunganya misal 10% nih tiap bulannya. Nah, berarti 10% dari 500.000 berapa? 5.000 ya. Jadi nanti setiap bulannya uang kalian akan bertambah sebesar 5.000 rupiah. Dengan pola barisan aritmetika ini, kalian bisa mengetahui nih semuanya setelah 2 bulan kira-kira uang kalian ada berapa ya. Gitu. Kemudian yang kedua ini, apa ini? Gambar gunungan ya. Maksudnya gimana? Nah, jadi dengan pola barisan aritmetika ini, kita bisa menentukan nih kira-kira berapa banyaknya buah yang dibutuhkan untuk menyusun gunungan. Seumpamanya nih kira-kira pada lapisan atau tingkatan keempat kira-kira buahnya ada berapa ya gitu. Kemudian kita mengingat sebentar ya. Bagi pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai pola barisan secara umum. Sekarang Ibu punya barisan bilangan nih. 1, 3, 5, 7, dan 9. Kira-kira pola dari barisan tersebut seperti apa ya? Coba kita lihat. Nah, ini suku pertama nilainya adalah 1. 1 diperoleh dari 2 dikali 1 dikurangi 1. Kemudian suku yang kedua nilainya adalah 3. 3 diperoleh dari 2 dikali 2 dikurangi 1. Kemudian suku yang ketiga nilainya adalah 5. 5 kita peroleh dari mana? 2 dikali 3 dikurangi 1. Kemudian suku yang keempat nilainya adalah 7. 7 kita peroleh dari 2 dikali 4 dikurangi 1. Kemudian suku yang kelima nilainya adalah 9. 9 kita peroleh dari 2 dikali 5 dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, jadi dari pola-pola ini kita tahu nih kalau kita menentukan nilai dari suku ke N, kita peroleh dengan 2 dikali N kurangi 1 sama dengan 2N-1. Jadi pola dari barisan aritmetika itu adalah, maksudnya pola dari barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9 adalah 2N-1. Nah, ini untuk merefresh ingatan kita ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, ini akan menjadi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang nih kita masuk ke materi aritmetika. Coba amati permasalahan satu ini. Umar merupakan si operasional di acara ulang tahun sekolahnya. Ia sedang bertugas menata kursi untuk kegiatan tersebut. Nah, koordinator acara menghendaki kursi-kursi tersebut untuk ditata menjadi beberapa baris. Baris pertama berisi 13 kursi, baris kedua berisi 17 kursi, baris ketiga berisi 21 kursi, baris keempat berisi 25 kursi, dan seterusnya, hingga baris terakhir berisi 49 kursi. Nah, jika Umar harus melaporkan hasil kerjanya kepada koordinator acara,
Maka berapa banyaknya baris kursi yang telah disusun oleh Umar? Nah, coba kita akan bahas ya. Pertama, perhatikan ini, banyaknya kursi pada setiap barisan membentuk suatu barisan bilangan, yaitu 13, 17, 21, 25, dan seterusnya. Kursi pada baris terakhir adalah 49. Barisan bilangan tersebut membentuk suatu pola. Coba kita amati, kan tadi 13, 17, 21, 25, dan seterusnya. Nah, ternyata nih, dari setiap urutan ini, dari 13 ke 17, itu selisihnya berapa? 4. Kemudian dari 17 ke 21 juga selisihnya 4 ya. Dan dari 21 ke 25 selisihnya juga 4. Nih, selisihnya 4 ya masing-masing. Nah, ternyata 4 ini kita sebut sebagai beda. Kemudian pola barisan yang atasnya yang 1, 17, 21, 13, 17, 21, 25 disebut barisan aritmetika. Jadi, apa sih barisan aritmetika itu? Kemudian bagaimana menentukan nilai beda dari barisan aritmetika? Dan bagaimana menentukan nilai ke n dari barisan aritmetika itu? Nah, mari kita cari tahu ya. Berdasarkan definisi, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Nah, ini ya, bedanya kan 4. Masing-masing ini bedanya 4, dari 13 ke 17 bedanya 4, dari 17 ke 21 bedanya juga 4, dan dari 21 ke 25 bedanya juga 4. Jadi, bedanya sama. Diingat-ingat ya, barisan aritmetika itu bedanya sama. Kemudian beda itu apa? Nah, beda dinotasikan dengan B memenuhi pola berikut. B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3. Dari pola itu kita peroleh beda sama dengan UN dikurangi UN-1, di mana N adalah bilangan asli sebagai nomor suku dan UN adalah suku ke N. Ini kan tadi 4 kita peroleh dari U2 dikurangi U1, dari U3 dikurangi U2, dari U4 dikurangi U3, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sampai sini paham anak-anak? Oke, cukup paham ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan definisi, diperoleh bentuk umum dari barisan aritmetika sebagai berikut. Misalnya U1, U2, U3, U4, U5, hingga UN. Nah, setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmetika memiliki beda yang sama. Misalkan U1 adalah A, maka kita peroleh ini ya. Misalkan kalau U1 sama dengan A, gimana cara kita mencari U2-nya? Nah, kalau dari sini tadi ini ya, kan beda itu sama dengan ini, UN dikurangi UN-1, U2 dikurangi U1, kemudian U3 dikurangi U2, dan seterusnya. Berarti kalau kita mau mencari U2, sama dengan U1 ditambah dengan B ya, U1 ditambah dengan bedanya. Nah, karena kita punya U1-nya adalah A, maka U2 kita dapatkan A plus B. Kemudian kalau kita mau mencari U3 ya bagaimana? Ya sama aja, dari U2, U2-nya yaitu A plus B ditambah dengan B lagi. Jadi nilainya U3 itu A plus 2B. Kemudian U4 juga sama, berarti U3-nya itu ini A di plus 2B ditambah dengan B, sehingga U4 sama dengan A plus 3B. Kalau kita mau mencari U5 juga sama, yaitu U4 A plus 3B ditambah dengan B, sehingga U5 sama dengan A di plus 4B. Dan U6 sama dengan U5 A plus 4B ini ditambah dengan B, sehingga U6 sama dengan A di plus 5B. Nah, ini kita ringkas ya, coba perhatikan. Tadi kalau U1-nya adalah A, maka U2-nya adalah A plus B atau A plus 1B. Maka U3 ini sama dengan U2. U2-nya ini A di plus B ditambah dengan beda. A di plus B ditambah dengan B, sehingga U2-nya sama dengan U3-nya sama dengan A di plus 2B. Kemudian U4 ini berarti dari
U3-nya berapa? Ini ya, A di plus 2B ditambah dengan B lagi. Jadi U4-nya sama dengan A plus 3B. Kemudian U5 dari U4-nya tadi A plus 3B ditambah dengan beda lagi. Jadi nilai dari U5 adalah A di plus 4B. Seperti itu ya. Nah, dari pola-pola ini, dari konjektur ini, kita dapat simpulkan nih. Kalau UN atau U ke N sama dengan UN-1. Nah, dari sini UN-1 ditambah dengan B. Di mana UN-1 itu kan ini ya. Berarti A ditambah N-2 dikali B, kemudian ditambahkan lagi dengan B, sehingga kita peroleh UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, jika U1, U2, U3, U4, U5 hingga U ke N merupakan suku-suku barisan aritmetika, suku ke N barisan tersebut dapat dinyatakan sebagai UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, di mana A sama dengan U1 sama dengan suku pertama dari suatu barisan aritmetika. Kemudian B adalah beda dari barisan aritmetika tersebut. Nah, jadi kita sudah bisa menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sebelumnya. Kita sudah tahu apa itu barisan aritmetika, kemudian kita juga sudah tahu bagaimana menentukan beda. Kemudian yang terakhir ini kita sudah tahu bagaimana menentukan nilai dari suku ke N dari barisan aritmetika. Nah, sekarang coba nih, karena kita sudah tahu tadi semuanya, kita selesaikan permasalahan satu tadi. Nah, di permasalahan satu tadi, Umar kan menata kursi ya. Di baris pertama ada 13 kursi, kemudian baris kedua ini ada 17 kursi, baris ketiga ada 21 kursi, dan baris keempat ada 25 kursi, serta baris terakhir ada 29 kursi. Yang ditanyakan banyaknya baris yang telah disusun oleh Umar. Coba kita selesaikan bersama ya. Diketahui U1-nya kan 13, kemudian U2-nya 17, U3-nya 21, dan U4 25. Kemudian diketahui juga jumlah kursi pada baris terakhir adalah 49. Nah, berarti baris terakhir itu kan baris ke N. Kita misalkan UN berarti sama dengan 49. Kemudian ditanyakan berapa banyaknya baris kursi yang telah disusun oleh Umar. Coba kita jawab. Misalkan nih, banyaknya barisan kursi yang telah disusun oleh Umar adalah N. Maka langkah yang pertama kita cari adalah menentukan beda ya. Nah, sebenarnya kalau kita pakai skema seperti ini, kita sudah bisa melihat bedanya adalah 4. Tapi kalau tidak menggunakan skema dengan perhitungan biasa, kita juga bisa peroleh nih. U1 kan A, sama dengan 13. Nah, U2 berarti kan rumusnya A di plus B, maka 17 sama dengan A-nya 13 di plus B, berarti kita peroleh bedanya 4, seperti itu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah N. Gimana kita mencari N? Nah, ini rumus suku ke N adalah A di plus N-1 dikali B. UN-nya kita sudah tahu 49, berarti 49 sama dengan 13 ditambah N-1 dikali 4. Jadi 49 sama dengan 13 ditambah N-1 kali 4 kan jadinya 4N-4. Maka 49 sama dengan 9 ditambah 4N. Sampai sini paham? Nah, kemudian kedua ruas dikurangi dengan 9, jadi 40 sama dengan 4N. Jadi kita bisa menentukan nilai N-nya adalah 10 ya, karena kedua ruas dibagi dengan 4, jadi N-nya 10. Nah, jadi banyaknya barisan kursi yang telah disusun oleh Umar adalah 10 baris. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Setiap hari Siti menabung sisa uang jajannya. Uang yang ditabung setiap hari selama 30 hari mengikuti pola barisan aritmetika. Setiap harinya uang yang ditabung oleh Siti bertambah Rp500. Jika pada hari ke-17 uang yang ditabung Siti sebesar Rp9.000, berapakah uang yang ditabung oleh Siti pada hari pertama dan berapakah uang yang ditabung Siti pada hari terakhir? Bagaimana penyelesaiannya?
Coba kita selesaikan bersama, simak penjelasannya ya. Nah, yang pertama kita tahu N-nya itu 30. Dari mana 30? Kan tadi 30 hari ya nabungnya, berarti N-nya 30. Kemudian B, bedanya kan tadi 500 bertambah 500 rupiah setiap harinya. Kemudian yang diketahui juga U17 yaitu 9.000. Uang yang ditabung Siti pada hari ke-17 adalah 9.000 rupiah. Yang ditanyakan yang pertama adalah uang yang ditabung Siti pada hari pertama dan yang kedua uang yang ditabung Siti pada hari terakhir. Kita misalkan uang yang ditabung Siti pada hari pertama adalah U1 dan uang yang ditabung Siti pada hari terakhir adalah U30 karena pada hari ke-30 ya. Coba kita selesaikan. Nih, uang yang ditabung Siti pada hari pertama. Berarti UN sama dengan kan U1 ditambah N-1 dikali beda. Nah, kita tahu U17 berarti sama dengan U1 ditambah 17 min 1 dikali 500. Kita tahu U17-nya 9.000, berarti 9.000 sama dengan U1 ditambah 17 kurang 1 kan 16 dikali dengan 500. Berarti 9.000 sama dengan U1 ditambah 16 kali 500 kan 8.000. Nah, berarti kedua ruas dikurangi dengan 8.000, kita peroleh U1 sama dengan 1.000. Maka uang yang ditabung Siti pada hari pertama sebesar 1.000 rupiah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian nih yang kedua yang ditanyakan kan tadi uang yang ditabung Siti pada hari terakhir. Berarti yang ditanyakan adalah U30, U ke-30. Maka U30 kan sama dengan U1 ditambah 30 dikurangi 1 baru dikali 500. Kita sudah peroleh dari sini ya tadi. U1-nya adalah 1.000, maka U30 sama dengan 1.000 ditambah 29 dikali 500. Jadi 1.000 ditambah 29 kali 500, ini ya, 14.500. Jadi U30 sama dengan 1.000 ditambah 14.500, berarti 15.500. Jadi uang yang ditabung Siti pada hari terakhir adalah sebesar 15.500. Nah, sampai sini anak-anak kita sudah mengerjakan 2 latihan soal yang berkaitan dengan pola barisan aritmetika ya. Sudah paham ya anak-anak? Nah, jadi berdasarkan video pembelajaran pada hari ini, apa sih yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Diperhatikan, bedanya itu sama. Bedanya itu sama ya. Barisan aritmetika ciri-cirinya bedanya adalah sama. Kemudian rumus beda adalah B tak sama dengan UN dikurangi UN min 1. Nah, anak-anak perlu diingat kalau beda pada barisan aritmetika ini kan tadi tetap ya. Jadi kalau bedanya tidak tetap itu bukan barisan aritmetika. Nah, beda pada barisan aritmetika ini juga tidak selalu positif anak-anak. Bisa bernilai negatif. Jadi nanti semakin besar sukunya, maksudnya urutannya, seumpamanya suku ketiga pasti nilainya kalau bedanya negatif ya, nilainya akan lebih kecil dari suku kedua. Suku kelima juga akan lebih kecil nilainya dari suku keempat. Seperti itu ya, karena bedanya negatif. Kalau bedanya positif ya seperti biasa ya, tambah besar ya nilainya. Kemudian rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, di mana A tadi kan itu suku pertama, kemudian N itu urutan suku yang dicari, dan B adalah bedanya dari barisan aritmetika tersebut. Nah, Ibu punya latihan soal nih. Coba nanti kalian kerjakan di rumah, kemudian kalian kumpulkan melalui WhatsApp grup ya. Minggu depan Ibu tunggu. Nah, sekarang Ibu akan membahas sedikit biar kalian gak bingung nih. Ibu akan berikan petunjuk gimana cara mengerjakannya. Coba disimak. Yang pertama, soalnya diketahui suku kedua dan suku ketujuh dari suatu barisan aritmetika berurut-urut adalah 13 dan negatif 42.
tentukan nilai suku pertama dari barisan aritmetika tersebut, kemudian tentukan rumus suku ke N dan suku ke 50-nya. Nah, informasi pertama yang kita tahu apa? Suku kedua ya, berarti U2 itu nilainya 13. Kemudian informasi yang kedua yang kita peroleh adalah suku ke-7, berarti U7 sama dengan berapa itu? Negatif 42. Nah, U2 itu kan bisa kita peroleh dari A ditambah B ya. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Nah, kemudian U7 juga kita bisa peroleh dari A ditambah 6B. Nah, misalnya kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini nanti kalian substitusikan atau kalian eliminasi sehingga kalian bisa menentukan A dan B. Menentukan suku pertama dan bedanya. Setelah itu kalian baru bisa menentukan rumus suku ke N dan menentukan nilai dari suku ke 50-nya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini soal nomor 2, perhatikan. Netika memiliki sebuah rak buku berbentuk segitiga, setinggi 1 meter. Rak tersebut akan diisi oleh buku-buku pelajaran yang disusun bertingkat. Buku-buku tersebut memiliki tebal yang identik dan rata-rata tingginya 25 cm. Jumlah buku yang dapat disusun pada setiap tingkatan rak tersebut membentuk barisan aritmetika. Jika tingkatan pertama dapat diisi oleh 2 buah buku, dan Tika memiliki 8 buku pelajaran favoritnya yang ingin disusun pada tingkat ketiga dari rak tersebut, maka tentukan jumlah buku yang dapat disusun pada tingkat paling bawah dari rak tersebut. Sepanjang ya soalnya ya, kalian bingung nggak? Nah, kita coba ilustrasikan ya. Yang pertama, kita lihat tingginya berapa? 1 meter kan ya, tingginya 1 meter. Kemudian kita ketahui juga rata-rata tinggi bukunya adalah 25 cm. Berarti kira-kira nih dari dalam satu rak tersebut bisa dibuat berapa susunan? Kan kalau 1 meter itu 100 cm ya. Maka kalau 1 meter itu 100 cm, kalau tinggi rata-rata bukunya adalah 25 cm, kita bisa buat 4 susunan ya. Karena 100 dibagi 25 itu 4. Berarti kita bisa membuat 4 susunan buku. 4 ini ya, 4 tingkat buku ya, raknya ada 4 tingkat gitu. Nah, kita juga tahu buku yang disusun tuh pada tingkat pertama itu jumlahnya 2. Berarti U1 atau A itu sama dengan 2. Kemudian kita tahu lagi apa nih di sini? Nih, ada 8 buku pelajaran favorit yang ingin disusun pada tingkat ketiga. Berarti U3 sama dengan berapa? 8. U3 kan berarti A di plus 2B. Nah, kita udah tahu nih tadi raknya bisa dibuat 4 susunan ya, berarti N-nya sama dengan 4. Kita tulis di mana ya? Di sini ya. N sama dengan 4. Berarti kalau yang ditanyakan adalah jumlah buku yang dapat disusun pada tingkat paling bawah, maka berarti pada U keempat ya, suku yang keempat ya yang ditanyakan. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Raknya berarti yang ditanyakan di sini adalah U4. U4-nya berapa? Nanti kalian bisa cari. Seperti itu ya anak-anak. Mudah kan ya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika dan pola barisan geometri. Nah, anak-anak nanti kalian pelajari dulu 2 materi ini. Kemudian, waktu pertemuan berikutnya, kalian sudah langsung bisa nyambung dengan apa yang Ibu sampaikan. Jadi dipahami dulu, nanti di video pembelajaran selanjutnya kalian cross check lagi nih pemahaman kalian benar nggak ya ternyata, seperti itu ya. Untuk video pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.